Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Ramdan dan di video kali ini akan membahas mengenai build and deploy. Nah, di sesi sebelumnya kita sudah belajar mengenai Firebase FCM ya, bagaimana cara menampilkan notifikasi secara lokal maupun secara online menggunakan Firebase. Nah, di sesi kali ini kita akan belajar mengenai build and deploy. Build and deploy ini termasuk salah satu fase yang cukup penting juga ya dalam pengembangan aplikasi mobile. Nah, apa saja yang akan kita pelajari mulai dari generate APK sampai deliver ke user atau tester. Nah, untuk lebih detailnya seperti apa, nanti ada di materi dan sesi live coding selanjutnya. Oke, next. Dalam mengembangkan aplikasi, ada yang namanya SDLC atau Software Development Lifecycle. SDLC ini merupakan langkah-langkah yang bisa diterapkan para engineer untuk merancang software atau aplikasi dari proses awal perencanaan sampai proses akhir deliver ke user. Nah, umumnya dalam pengembangan aplikasi ada beberapa fase atau step ya, mulai dari perencanaan planning, kemudian defining, apa saja yang dibutuhkan, selanjutnya designing untuk membuat gambaran interface atau tampilan aplikasi. Selanjutnya, building, yaitu tahap pembuatan project atau coding. Setelah itu, jangan lupa proses testing ya. Setelah semua selesai, baru sampai di proses deployment atau proses deliver kepada user atau klien. Setiap urutan prosesnya ini sebaiknya nggak boleh ketukar atau bahkan dilewatin seperti ini ya. Kenapa? Karena akan mempengaruhi kualitas dari si aplikasinya itu sendiri pastinya. Misalnya, ketika aplikasi itu tidak di-testing, langsung deliver ke user aja atau langsung live, kalau kayak gitu pasti akan banyak bug yang terlewat. Lalu bisa saja si usernya kecewa gitu dan nggak ngasih kepercayaan lagi. Untuk bisa menjalankan aplikasi kita, baik itu ke user ataupun tester, khususnya aplikasi Android, kita bisa melakukan generate file app bundle. Ini biasanya direkomendasikan dan cuma untuk diupload ke Play Store ya. Kalau untuk diinstal ke device langsung, bisa menggunakan file APK. Selain format, ada juga varian atau konfigurasi. Jadi dari output file tadinya sebenarnya bisa kita buat beda konfigurasi sesuai dengan kebutuhan ya. Misalnya, kalau yang di bagian ini digunakan ketika development, agar bisa menjalankan fitur hot reload. Kemudian yang profile ini untuk analisis performa. Nah, sedangkan yang rilis ini adalah versi yang digunakan untuk deliver ke user atau yang sudah siap saji istilahnya. Nah, untuk build-nya, caranya bisa menggunakan command line dengan perintah berikut, flutter, build, apk. Untuk di bagian ini disesuaikan ya. Kalau dikosongkan, otomatis menggunakan varian release. Ini untuk build apk-nya, sedangkan yang app bundle kurang lebih sama, tinggal yang bagian ini diganti aja jadi app bundle. Untuk yang di-upload ke Play Store, kita diharuskan menggunakan varian release ya. Selanjutnya, untuk mengupload aplikasi ke Play Store, selain menggunakan varian release, kita juga perlu menambahkan app signing. Gunanya untuk apa? Yaitu untuk memastikan bahwa update aplikasi berasal dari developer yang sama. Kalau update aplikasi bukan dari developer yang sama, kita kan khawatir ya aplikasi tersebut sudah disisipi virus atau malware dan sebagainya. Untuk proses app signing ini, pertama kita membutuhkan sebuah key, kemudian diproses dengan aplikasinya. Nanti dari Google akan melakukan verifikasi apakah kuncinya sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, baru aplikasi tersebut bisa dipublish dan di-deliver ke user. Kemudian kalau misalkan key-nya hilang, gimana gitu ya? Nah, di sini ternyata kita bisa mengekspor key-nya, lalu di-upload ke Google, nanti Google-nya yang amanin, seperti itu. Tadi kita udah membahas flow-nya ya. Sekarang bagaimana implementasinya? Cara yang pertama, kita bisa menggunakan command line. Nah, perintah untuk membuat keystore bisa melalui Mac Linux pakai yang ini ya. Sedangkan yang Windows menggunakan yang ini. Nanti setelah menjalankan perintah ini, akan diminta memasukkan password, nama, dan data-data developer lainnya. Kemudian untuk app signing, kita perlu menambahkan script ini di Gradle-nya. Lalu masukkan key alias, password, dan lainnya yang diminta sesuai dari yang diinput ketika membuat keystore tadi. Karena alias dan password ini cukup sensitif, jadi bisa disimpan ke file khusus, nanti tinggal dipanggil aja seperti ini.
Kemudian cara yang kedua, kita bisa menggunakan Android Studio ya. Kalau yang ini saya rasa caranya lebih mudah dibandingkan yang tadi, karena tidak ada yang perlu dikonfigurasi dulu, jadi tinggal mengikuti arahan yang diminta dengan tampilan GUI-nya seperti ini. Di gambar yang pertama, yaitu cara untuk membuat keystore-nya, di sini kita perlu masukkan password dan nama aliasnya, serta beberapa informasi data developer-nya. Kemudian di gambar yang kedua, untuk memilih path keystore-nya dan autentikasi password yang dibuat tadi. Lebih jelasnya nanti kita akan coba di sesi live coding ya. Setiap rilis, sebuah aplikasi memiliki kode uniknya masing-masing yang mewakili versi update dari aplikasi tersebut. Di Flutter, contoh kode uniknya seperti ini ya, terdiri dari build name dan build number. Dan ini biasanya diupdate berkala ketika membuat update baru dari versi aplikasi. Untuk build name ini terdiri dari 3 bagian ya. Yang pertama untuk penanda update major atau perubahan dalam skala besar. Kemudian untuk minor, penambahan fitur, lalu patch untuk bug fixing atau perbaikan. Sedangkan untuk build number, cukup ditambahkan integer satu aja setiap kali build aplikasi versi baru. Setelah aplikasi berhasil dibuild dan diproses app signing, selanjutnya aplikasi sudah bisa diupload ke Play Store. Tahapan-tahapannya apa saja? Yang pertama, kita harus memiliki developer account atau akun Google-nya dulu ya. Kemudian, kita perlu membuat akun merchant atau akun Play Store-nya. Untuk pembuatan akun tersebut, diharuskan membayar $25 atau sekitar 350 sampai 400 ribuan mungkin kalau dirupiahkan. Kalau sudah, nanti buka konsolnya, lalu tinggal pilih Create Application. Setelah itu akan diminta beberapa informasi, kemudian screenshot aplikasi, lalu APK atau App Bundle, dan lain-lain. Lalu nanti kita akan diberikan beberapa pertanyaan untuk menyesuaikan target usernya. Setelah itu, kita tentukan price dan regionnya, dan selesai. Biasanya aplikasinya akan diproses review dulu sebelum benar-benar muncul di daftar Play Store. Selain di Play Store, kita juga bisa menggunakan Firebase App Distribution ya untuk deliver aplikasinya, tapi sebatas testing aja. Lalu ada apa saja di Firebase App Distribution ini? Pertama, kita bisa upload APK dan membagikannya ke beberapa user tertentu. Kemudian kita bisa menambahkan user siapa saja yang bisa melakukan testing, baik secara per orang ataupun per grup. Lalu kita juga bisa membagikan APK-nya ke eksternal atau orang-orang yang belum masuk ke tester, maupun ke grup dengan cara mengirimkan link invitation. Nantinya mereka diwajibkan daftar melalui link tadi, biasanya ada pemberitahuan melalui email. Di sini kita bisa lihat ya siapa saja yang sudah di-invite, kemudian yang menerima dan berhasil download. Untuk live coding nanti mungkin kita akan menggunakan Firebase App Distribution ini juga. Oke, mungkin itu saja untuk materinya. Kita lanjut lebih jelasnya bagaimana implementasinya di sesi live coding berikut. Pada sesi live coding ini, kita akan coba melakukan generate APK yang versi debug dan juga versi rilisnya ya. Nah, kemudian seperti yang tadi dibahas ya, jadi ada dua cara untuk melakukan generate-nya. Yang pertama bisa melalui command line, kemudian yang kedua bisa melalui Android Studio. Nah, nanti kita akan coba satu-satu ya caranya. Nah, yang pertama kita coba melalui command line-nya dulu. Sebelumnya dibuka dulu si project-nya, kemudian masuk ke terminal. Nah, di sini coba ketikkan flutter build apk min debug. Nah, ini perintah untuk mengenerate versi debugnya ya. Coba dijalankan aja, kemudian tunggu sebentar. Oke, setelah beberapa saat, APK-nya berhasil dibuild ya. Nah, ini untuk APK-nya bisa kita lihat berdasarkan path yang ditunjukkan dari hasil generate-nya ya. Nah, di sini ada di folder build. Kita buka dari sini, build, kemudian app, outputs, lalu Flutter APK. Nah, ini bisa langsung diinstal di device Android ya.
tapi nggak bisa langsung di-publish di Play Store, karena untuk di Play Store kita membutuhkan APK versi rilisnya, yang mana perlu kita sign dulu ya si APK-nya. Ukurannya kurang lebih untuk yang debug ini sekitar 74 MB ya. Nah, nanti kita coba lihat perbandingannya dengan yang rilis. Sekarang untuk melakukan generate APK rilis, kita akan mencoba menggunakan Android Studio. Nah, dibuka dulu Android Studio-nya. Kemudian kalau udah dibuka, pilih open folder ya. Bisa di file atau dari launcher-nya. Kemudian arahkan ke folder Android yang ada di project Flutter-nya. Kita arahkan ke project-nya dulu, lalu pilih folder Android. Open. Oke. Kemudian tunggu sebentar sampai proses pembacaan file atau importnya selesai ya. Nah, kalau udah nggak ada progres, kemudian ke bagian menu barnya pilih build, lalu generate sign bundle APK. Nah, di sini bisa pilih sesuai kebutuhan ya, bisa app bundle atau APK. Nah, kita di sini coba menggunakan APK. Nah, kemudian untuk store-nya, kita bisa menggunakan yang udah ada atau menambahkan baru ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan baru aja. Kemudian pilih foldernya sesuai keinginan. Di sini saya menyimpannya ke folder project-nya aja ya. News app dan di Android. Jangan lupa namanya diubah. Misalkan Keystore. Oke, kemudian save. Lalu untuk passwordnya, masukkan bebas. Harus disamakan ya. Kemudian untuk aliasnya, ini juga bebas ya. Jangan. Ini disesuaikan bebas. Kalau semuanya udah diisi, klik OK. Oh, passwordnya minimal 6 karakter ya. Nah, masukkan 6 karakter passwordnya. Bebas. Kalau sudah, kita coba OK lagi. Sip. Nah, nanti otomatis ini menyesuaikan dengan yang dibuat tadi ya. Kalau misalkan mengambil keystore yang ada, mungkin kita perlu menambahkannya lagi. Passwordnya, kemudian aliasnya, dan key passwordnya. Ini harus sesuai dengan seperti yang kita masukkan saat pertama pembuatan keystore-nya. Nah, kalau udah selesai, bisa diklik next. Nah, di sini kita pilih build variannya yang rilis ya. Kemudian finish. Oke, nah kita tunggu sebentar sampai proses build Gradle-nya selesai ya. Oke, nah ini kurang lebih sekitar 3 menitan APK rilisnya berhasil di-generate. Kita buka yang bagian event log ini ya. Nah, di sini ada tulisan locate yang bisa diklik untuk mengarahkan ke lokasi file APK-nya. Nah, ini untuk APK rilisnya ya. Ukurannya sekitar 21 MB. Nah, ini jelas beda jauh dari ukuran size APK debug-nya ya. Yang mana tadi APK debug-nya kurang lebih sekitar 70 MB-an, sedangkan yang rilis ini hanya sekitar 20 MB. Oke, selanjutnya kita akan coba mengupload APK ini ke Firebase App Distribution ya. Nah, kita buka dulu di browser, konsol Firebase-nya yang kemarin sudah dibuat ya, ini News App. Kemudian kita arahkan ke bagian Release and Monitor, pilih App Distribution. Kemudian pilih Get Start. Nah, ini pastikan si build package-nya udah sama ya dengan build yang di APK-nya. Nah, kemudian pertama kita buat dulu untuk list testernya. Nah, di sini saya cukup masukkan email sendiri dulu ya.
Oke, file tester. Nah, kalau untuk membuat grup, pilih add group, lalu namanya tester, save. Nah, di sini kita bisa menambahkan siapa saja testernya menggunakan email. Nah, ini udah dibuat grupnya. Lalu kita upload APK yang berhasil di-generate tadi ke sini. Oke, kita tunggu sebentar ya untuk proses uploadingnya. Oke, nah, kalau misalkan APK-nya sudah di-upload, versinya sudah otomatis mendeteksi dari APK yang dibuild ya. Nah, ini bisa kita lihat dari pathpath-nya untuk konfigurasi versinya di pathpath.yml. Nah, ini bisa kita sesuaikan. Yang ini untuk version name-nya, kemudian untuk yang plus satu ini version code-nya. Oke, setelah itu kita tambahkan testernya, bisa by group atau by email. Nah, kemudian kita pilih next. Nah, di sini kita bisa menuliskan update reels-nya apa saja di APK yang sudah kita build ini. Nah, ini tapi opsional ya, bisa kita skip juga. Lalu klik distribute. Nah, ini udah berhasil didistribusi ya. Harusnya nanti masuk ke email tester yang di-invite. Nah, ini untuk contoh emailnya ya. Nanti bisa dipilih get start, tapi ini harus dibuka di mobile ya, untuk bisa nge-accept dan install atau download si APK-nya. Oke, selanjutnya kalau misalkan kita mau share ke user yang tidak ada di list, caranya bisa menggunakan invite links ya. Nah, di sini kita bisa pilih invite links, kemudian create invite links. Nah, ini package name-nya, lalu yang untuk bagian ini bisa dikosongkan saja, lalu create link. Nah, link ini yang nantinya bisa di-share, copy link, kemudian nanti user siapa saja yang mau install APK-nya perlu daftar dulu di sini. Kalau udah daftar, nanti nama-nama usernya atau nama-nama emailnya akan muncul di bagian sini. Tentunya harus di-accept dulu ya melalui email ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk sesi live coding kali ini. Tadi kita sudah belajar bagaimana mengenerate APK versi debug dan rilis dengan command line dan Android Studio. Tadi juga kita sudah coba upload APK-nya ya di Firebase App Distribution. Selanjutnya untuk tugas, karena ini sesi terakhir, silakan buat project yang menggunakan API berikut. Ada dua API ya yang bisa dipilih, salah satu aja. Yang pertama ada API Travel, tampilkan data dari list destination dan list place. Kemudian opsi yang kedua ada API Movie, tampilkan data dari list movie dan list genre. Kriteria yang kedua yaitu tambahkan fitur login, profile, serta notification, dan lain-lain sesuai yang sudah dipelajari sebelumnya ya. Selebihnya fitur-fiturnya boleh improvisasi bebas. Yang terakhir, upload APK-nya ke Firebase App Distribution. Oke, sekian untuk video kita kali ini sekaligus mengakhiri series materi pembelajaran Flutter kita. Nah, jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar atau bisa kontak saya langsung. Semoga bermanfaat.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.